Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di dalam perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat. Dan tahukah Anda bahwa setiap Rabu pagi bertempat di lantai 2 ruang multimedia di Masjid Pusdai Jawa Barat ini ada kajian Bilal yang pematerinya adalah Bapak Kiai Haji Jalaluddin Asyatibi. Beliau menyampaikan makalah tentang Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Kawakini Maraya, siswa dari SMK UTPGI kelas 12 Multimedia. Perkenalkan, nama saya Rama, kelas 12 Multimedia dari SMK UTPGI. Sama, sekolah yang sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devin dari SMK UTPGI. Perkenalkan, nama saya Rangga Aditya Sanjaya dari SMK UTPGI kelas 12 Multimedia. Sekian dari kita berempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Ambil itu snack. Ayo snack. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda ila yaumil qiyamah. Sudah selesai kita membahas berurutan hikmah haji, hikmah kurban, dan sekarang menyongsong 1 Muharram Hijriyah. Jadi bahasan kita sekarang membahas yang berkaitan dengan hijrah. Ditulis dalam fotokopian Samaniyatu Durusin min hijrati Sayyidil Bashar, 8 pelajaran dari hijrah Tuan manusia, ketuanya manusia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena husnudon tadi, ibu-ibu kalau libur nasional itu suka untuk keluarga. Jadi sebelumnya aja kita mapag hijrah, menyongsong hijrah. Ada 8 pelajaran, diambil 8 saja, tidak banyak. Yang pertama dari hijrah itu adalah tadhiyah, pengorbanan yang dikorbankan oleh Rasulullah dan para sahabat demi hijrah, demi melaksanakan perintah Allah, demi membela Islam, diilahi kalimatillah, untuk menegakkan tingginya kalimatullah, bahwa sebab dia Rasulullah SAW yadtarru, terpaksa, dipaksa oleh kafir Quraisy, dohirnya, hakikatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
takdir Allah Subhanahu wa taala, harus berpisah dengan negeri yang dicintainya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah dalam khutbah nikah putrinya ketika dinikahi oleh Sayyidina Ali. Ada ucapan Rasulullah, di antaranya la yajtami musnani wa la yaftariqan illa bi qada'in wa qadar. Dua sosok manusia tidak akan pernah berkumpul, tidak akan pernah berpisah kecuali dengan qada' Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harus berpisahnya Rasulullah dari Mekah dan penduduk Mekah untuk hijrah ke Madinah. Yang terpaksa ila mugodarati untuk meninggalkan baladihi, negerinya. Yahzanu, dengan kesedihan, Rasul sedih harus meninggalkan tempat kelahirannya. Waqala, dan Rasulullah bersabda menceritakan kesedihannya, wallahi, demi Allah, innaki, sungguh engkau, Mekah, engkaunya itu Mekah. Jadi Rasulullah berbicara kepada Mekah, wahai Mekah, demi Allah, innaki, sungguh engkau, la khairu, benar-benar sebaik-baiknya, ardillahi, bumi Allah. Jadi sebaik-baiknya bumi Allah itu Mekah, ya, bukan Bandung. Kan kata orang Belanda mah membuat negara Bandung sambil tersenyum, cina. Itu pantas orang kafir yang berkatanya, ya, karena menyebutkan senyum kepada Allah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, beda dengan makhluk. Ya, kalaupun senyumnya beda dengan makhluk, kalau belum menemukan sifat Allah itu antara lain senyum gitu. Sungguh engkau Mekah sebaik-baiknya bumi Allah, wa ahabbu ardillah, dan bumi paling dicintai, bumi Allah yang paling dicintai, ilallahi, di sisi Allah, wa ahabu ardillah, bumi Allah yang paling dicintai, ilallahi, di sisi Allah. Walaula, dan andai kata tidak, ani, sungguh aku, andai kata aku tidak, laula anni, andai kata aku tidak, ukhrijtu, dikeluarkan, dipaksa dikeluarkan, minki, darimu. Ini bicaranya kepada Mekah, ya Rasulullah. Ma kharajtu, pasti aku tidak akan keluar. Nah, dari hadis itu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pelajaran paling utama itu dari hijrah adalah pengorbanan. Di sini pelajaran pula untuk kita, kalaulah suatu hari kita harus berpisah dengan
yang kita cintai harus ridho, mencontoh kepada Rasulullah harus ridho. Keduanya la lil ya'si, berpisah menjauhnya itu bukan karena putus asa. La lil ya'si, tidak ada putus asa di dalam Islam itu ya. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Yusuf, ayatnya lupa lagi, dicari aja dari ayat pertama sampai terakhir. La yai'asu min rauhillah illa qaumul kafirun, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Jadi kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah tidak ada putus asa. Berarti harus putus asa kepada kasih sayang selain Allah, kepada kasih sayang keluarga, kasih sayang pasangan, kasih sayang orang tua. Harus putus asa, jangan putus asa kepada kasih sayang Allah. Ada perkataan ulama, ridhollah, ridhon nasi goyatun la tudraku, wa ridhollahi goyatun la tudraku. Ridho Allah, ridho manusia itu tujuan, cita-cita, boleh dijadikan tujuan ingin, tapi la tudraku, tidak akan bisa dijangkau. Manusia menyetujui kepada kita semuanya tidak akan terjangkau, tidak akan bisa dikejar. Ya, keluarga kita juga, pasangan kita, kalau setuju kepada apa yang kita lakukan, kepada semua yang kita lakukan, ya boleh saja, tapi harus siap-siap. Tidak akan disetujui semuanya, pasti ada yang tidak disetujuinya. Goyatun la tudraku waridallahi, sedangkan ridho Allah, rahmat Allah, apapun dari Allah, goyatun tujuan, la tudraku, tidak boleh ditinggalkan. Selamanya segala aspek kehidupan kita harus ada hati kecilnya itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi musimil haji, dalam musim haji Rasulullah yaqulu bersabda, berkata, ini bukti ungkapan panjang sekali, isinya tidak putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan putus asa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh putus asa. Ungkapannya ala rajulun, ala apakah tidak boleh, apakah tidak, apakah la tidak. Rajulun seseorang, yahmiluni membawaku, ila qaumihi kepada kaumnya. Apakah seseorang tidak akan membawa aku kepada kaumnya, saking rindunya kepada kaum, kepada kaumnya, ke Madinah, ke Mekah, sangat merindukan Rasulullah itu sampai tamani, mengharap yang tidak bisa diharapkan. Fa inna Quraisyan, sebab orang Quraisy, kaum Quraisy, qad mana'uni, sudah mencegahku, menghalangiku, an uballigho,
untuk menyampaikan kalam Rabbi, perkataan firman Rabbi, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Dalam lamunannya, sekiranya ada seseorang membawaku kepada kaumnya, yaitu ke Mekah, tapi sudah dilarang aku. Kalaupun ada yang membawa, sudah dilarang, sudah dicegah oleh orang Quraisy untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi yang pertama, pelajaran dari hijrah Rasulullah itu pengorbanan. Keduanya bukan karena putus asa. Ketiganya hasanus suhbah. Dari hijrah itu ada pelajaran baiknya bersahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya persahabatan dengan Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di sini ada pelajaran dari Rasulullah, harus ada dari sekian banyak sahabat itu yang paling akrab, ya paling dekat, sahabat kepercayaan, sampai dijuluki Abu Bakrin As-Siddiq. As-Siddiq itu dari sodako. Sodako itu benar-benarnya benar dapat dipercaya. Yang mengucapkan sadaqta ketika kafir Quraisy tidak percaya semuanya, ketika ketika Isra Mi'raj semuanya pada ngeledek, mentertawakan. Nah, Abu Bakar yang pertama mengucapkan sadaqta sampai mendapat gelar As-Siddiq, dapat dipercaya, tidak ada kebohongan, jadi tiada dusta di antara kita teh. Itu yang pertama, yang benar Abu Bakrin As-Siddiq. Sabda Rasulullah SAW dalam persahabatan menasehati kepada, termasuk kepada kita semuanya, la tusahib, jangan bersahabat kamu, jangan bersolmet kamu, illa mu'minan, kecuali dengan seorang mukmin. Kalau kenal mah dengan siapapun harus kenal, tapi sahabat kepercayaan mah tidak boleh kecuali dengan orang mukmin. Kalau kita terpaksa kenal dengan seseorang, harus ada perjuangan dalam diri kita supaya dia jadi mukmin. Ada dakwah. Kalau terpaksa kita kenal dekat dengan orang kafir pun harus ada misi kita. Paling tidak ada doa untuk supaya dia jadi orang mukmin. La tusahib illa mukminan wala yakul, dan tidak boleh ada yang makan ta'amaka, kepada makananmu, illa taqiyun, kecuali orang takwa. Ada makanan di meja tuh disediakan, tidak boleh ada yang makan yang di meja itu kecuali orang takwa. Nah, kita mau makan juga harus takwa dulu. Paling tidak ketakwaan kita diungkapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, diupayakan. Berarti kalau ada tamu orang kafir
tidak boleh diberi makan, tamu harus dihormati kan. Nah, menghormatinya kita karena ketakwaan dan memberikannya, memperlihatkan bahwa orang takwa itu rahmatan lil alamin, menyayangi kepada alam, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya kepada orang kafir, kepada binatang juga harus. Jadi atas dasar takwa memberikannya juga, dan ada harapan di dalam hati juga. Mudah-mudahan dia juga dengan makan ini menjadi orang takwa. Harus ada selamanya pun. Dan dengan mengeluarkan, memberikan makanan harus atas dasar takwa, jalan menuju takwa. Karena orang takwa, karena ada harapan supaya jadi takwa. Itu ketiganya hasan suhbah, baik dalam bersahabat. Keempatnya itqanut takhtiti, itqan di dalam tilawah itu ada bacaan mutola'ah, ya. Ada bacaan mujawadah, ada bacaan murottalah. Yang murottalah itu yang itqan sudah tahu sifatul huruf, sudah tahu makharijul huruf, sudah tahu tajwid dan lancar bacaannya, disebut itqan. Orang yang itqan disebut mutqin, orang Islam disebut muslim. Itqanut takhtid, baik benar. At-takhtid, takhtid itu merencanakannya. Dalam politik itu yang di bahasa Arab ada lajnah takhtidiyah, itu legislatif, lembaga. A'dha'ut takhtid itu ya, anggota legislatif. Ada takhtidiyah, ada tanfidiyah. Kalau tanfidiyah eksekutif. Nah, itqanut takhtid itu baik merencanakannya, jadi legislator yang baik mungkin kalau dalam politik. Bagaimana baik kerencananya itu? Di antaranya ketika Rasulullah mau hijrah, sudah dipasangkan Abu Bakrin As-Siddiq, nomor satu sahabat Rasulullah, satu-satunya kepercayaan, nomor satu kepercayaan, bukan satu-satunya. Kemudian Sayyidina Ali ditugaskan untuk menggantikan, menempati tempat tidurnya yang ditinggalkan. Abu Bakar Siddiq menemaninya dalam bepergian. Abu Bakar, Sayyidina Ali ditugaskan untuk menempati tempat tidurnya. Jadi tipuan untuk kafir Quraisy yang kepo di luar rumahnya. Kemudian Siti Asma ditugaskan untuk mempersiapkan perbekalan dan untuk mengantarkan makanan ke Guha Sur itu, ditemani oleh adiknya atau kakaknya Abdullah bin Abu Bakrin, Abdul Rahman. Nah, seterusnya pergi di malam hari ketika para kafir Quraisy tidur, ketiduran.
tertidur nyenyak dan keluarlah dengan paling utamanya yang menemani itu menjerit Rasulullah dengan membaca surat Yasin sampai layum sirun itu. Paling utamanya menjiwai ayat itu, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilul azizir rahim litundira qauman ma undira aba'um fahum ghafilun ya, mereka pada lupa. Fahum ghafilun itu siapa? Yasin wal Qur'anil minakal mursal tajil Haqadah al-qawl aksibahum layu inna ja'na fi anaqihim aglaram wa ilahi latkarin umukun wajana memilih saddawa min urhim saddafa aksainum fahum layu sirun, mereka tidak melihat melototunnya nyok mata simutun kalau di bahasa Indonesia kan mata balangan keluar itu tahdid Rasulullah begitu, dan keluar selamat terus masuk ke Gua Sur dan seterusnya. Wahasanu taudhibit taqat, dan baik taudhib mengkoordinasikan tugas-tugas, ini ditugaskan ini semuanya mengerjakan, memberikan posisi dan memberikan kekuatan. Kelima, pelajaran dari hijrah Rasulullah itu as-sabatu, mantap, kokoh, al-mauqifi, pada posisi ditempatkan. Sayyidina Ali begitu menepatinya dan disiplin. Abu Bakrin As-Siddiq juga begitu sampai masuk ke dalam Gua Sur. Gua Sur itu di mana? Di Mekah. Kalau Gua Hira di Mekah juga, tidak ada gua di Madinah ya. Yang ada Jabal Uhud. Di Gua Sur itu sekitar 6 kilo dari tempat tidur Rasulullah itu. Lari di malam hari, belum ada listrik lagi, dan kondisinya itu jangankan dulu zaman Rasulullah, ya alhamdulillah Abi ditakdirkan pernah jalan kaki dari Mekah ke Arafah itu 3,5 jam, dan ya sambil napak tilas Rasulullah bagaimana hijrahnya. Itu ngebeles kaki teh karena pasir sampai mata kaki itu. Terus banyak, jadi malam hari tapi masih ada terang-terang, ya namanya juga malam hari, terang benderang juga tidak terang seterangnya siang hari. Dari Arafah itu pas maghrib kan, harus maghrib jalan kaki itu. Kalau di Sunama ada Ali Musa, rumput-rumput berduri, dan sampai di Musdalifah itu wah
merah-merah kaki teh baret-baret itu. Pergi dari Mina ke Arafah itu pertama dari Masjidil Haram setelah sholat subuh langsung pergi, tapi itu jalannya jalan aspal ya, hanya dari Arafah itu nerobos itu karena jalan itu banyak mobil, jadi ada jalan nerobos. Ya alhamdulillah tahun 2003 sama Agim gitu, dari Jamaah Darut Tauhid, dan di jalan itu banyak dan terharu luar biasa ketika di Thariqul Musyad. Thariqul Musyad itu jalan untuk para pejalan kaki, jalan aspalnya ya jalan besar ya, jalan biasa. Nah itu yang sangat terharu itu megang mic dan mimpin talbiyah dan banyak jutaan manusia ya, yang sedikit dari orang Indonesia saja, tapi dari sedunia kan. Dan karena pakai pengeras suara jadi ikut, banyak yang ikut talbiyah itu sambil bercucuran air mata. Terharu jadi mau nangis. Teruskan aja lewat. As-sabat alal mauqib, kokoh teguh pendirian al mauqifi dalam posisi, wal bahthu dan mencari, anil halli atau hilli mencari jalan keluar, asyamil yang komplit, yang terpadu benar-benar. Dan akhirnya di perjalanan itu ada semacam ekspedisi militer ya, tekanan-tekanan, dan bahkan akhirnya sampai di Madinah terjadinya perang Badar, perang Uhud itu Rasulullah ada di Madinah melawan orang Mekah. Dan di antara strategi yang dilakukan oleh Rasulullah ketika dalam perangnya pun ada yang ditugaskan untuk mencari posisi, untuk menyusun strategi yang akurat, yang benar. Di antaranya keputusannya itu ketetapan dari Rasulullah setelah memutus beberapa orang, jadi diamnya kalau di pagi hari itu membelakangi matahari, kemudian menyerbunya itu ketika ada angin besar. Nah, itu dikisahkan dalam surat Al-Anfal sampai terjadi dalam ayat difirmankan oleh Allah, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Ketika kamu melempar itu sebenarnya kamu tidak melempar, yang melempar itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, strateginya itu melemparkan pasir juga ketika angin menyerbu ke situ. Jadi dibawa dengan angin juga itu pasirnya yang dilemparkan. Mungkin husnudon itu
si pasir masuk ke mulutnya si kafirin dan ke matanya itu ya sampai keluar darah dari hidungnya, dari matanya ya. Pasir yang dohirnya itu dibantu dengan angin, hakikatnya itu seperti firman Allah, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, Allah yang melemparkan gitu. Itu juga secara dohirnya, strateginya disusun oleh Rasulullah, dikomando oleh Rasulullah SAW dari menaklukkan alam. Matahari digunakan, angin panas matahari digunakan, angin menghembus juga digunakan, diamnya juga di mana, dan seterusnya. Nah itu kelima. Keenamnya as-sabru, sabar. Sabar itu apa definisinya sabar? Kumaha? Habsun nafsi anil jazai wa tasakhuti, menahan diri, menahan hati dari gelisah dan marah-marah. Wa habsul lisan anis syakwa, menahan lidah dari syakwa, dari mengadu, dari celewel, bawel, comel. Habsul lisan anis syakwa. Dan habsul jawarihi anit tashwishi, menahan organ tubuh anit tashwish, dari usil. Menahan mata, kalau ibu-ibu menahan mata dari ngantuknya bu. Menahan pegel mungkin, dan duduknya lama, ada yang sudah 2 jam duduknya pegel-pegel. Yang menahan organ tubuh semuanya, menahan tangan, menahan. Nah itu sabar, menahan hati, menahan lidah, menahan organ tubuh. Pada hakikatnya hati, lidah juga organ tubuh ya. Tapi ada, kalau yang disebut organ tubuh yang lain mah dengan bergerak-gerak. Kalau lidah mah dari ngomong, hati mah dari berdenyut, dari kesana ke otak jadi memikirkan, ditahan untuk disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti hawa nafsu semuanya juga. As-sabru. Nah dari Rasulullah dan para sahabat sabar. Wal yakinu, dan yakin. Sabar dan yakin itu thariqun nasri, jalan pertolongan, jalan kemenangan. Nah sudah dibuktikan dalam hijrah Rasulullah, pelajarannya ada kesabaran dan keyakinan kepada pertolongan. Wa tamkini, dan kemantapan, kekokohan. Sabar dan yakin kepada, sabar dan yakin itu adalah thariqun nasri, jalan pertolongan, jalan kemenangan. Wa tamkini, dan kemantapan, kekokohan. Sabar itu dalam apa saja? Jawaban singkatnya mah dalam hidup ya. Lengkapnya menghadapi kehidupan itu dengan salah satu dari 3 hal. Satu dengan sabar, kedua dengan ridho, ketiga dengan syukur.
dalam segala hal dengan minimalnya sabar itu minimal, kalau bisa mah ridho, tertingginya syukur dalam menghadapi apapun itu. Apakah mungkin bisa syukur ketika musibah? Bisa. Minimalnya sabar. Menghadapi kebahagiaan juga, kesenangan, kadang-kadang tidak sabar, tidak ridho, tidak syukur. Kan banyak ibu-ibu sebelum jadi ibu-ibu, ketika gadis sudah direncanakan akan nikah tanggal sekian, gelisah kan? Atau sudah jadi ibu sekarang, padahal sudah ada yang melamar kepada anak teh, gelisah, bingung juga. Ada. Jadi sebenarnya manusia itu seperti yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ma'arij. Yang pertama, tidak boleh ada dalam diri kita khuliqal insanu innal insana khuliqa halu'a. Al-Ma'arij ayat 19 itu. Innal insana, sungguh manusia, khuliqa, diciptakan itu halu'a, mengeluh. Diberikan kebaikan juga, idza massal khairu manu'a, diberikan kebaikan, diberikan harta, ada yang mengeluh diberikan harta itu. Seperti di antara kita atau sahabat kita ya, mudah-mudahan kita mah tidak, ketika mendapat gaji juga mengeluh. Mengeluhnya kurang, tidak sesuai dengan keinginan, mengeluh juga. Sudah dapat gaji itu disimpan di tempat tidurnya, karena bingung, kesini utang sekian, keinginan sekian, bingung. Wa idza masau syarru jazua, diberikan kejelekan yang tidak itu jazua, gelisah. Illal musallin, disebutkan kecuali orang sholat. Orang sholat mah sifatnya itu kalau sudah benar sholatnya minimal sabar, keduanya mah ridho, ketiga mah syukur. Apa bedanya sabar dengan ridho? Sabar mah ada yang ditahan ya, yaitu tadi menahan lidah, menahan hati, menahan organ tubuh. Kalau ridho mah tidak ada beban, karena ini semuanya takdir Allah, ridho. Kalau syukur mah, apakah bisa syukur ketika mendapat musibah, ketika mendapat kekurangan? Kalau semangatnya mengingat-ingat yang ada, bisa syukur. Yang ada itu apa? Masih bisa bernapas, itu syukuri. Itu juga mahal, bisa bernapas. Nah, as-sabru, sabar, menahan itu dalam berapa di sini, dalam 5 hal ya. Dalam 6 A, B, C, D 5 ya. Abaja, dun, ha 6. Oh iya. Apa ya yang di tengahnya itu terhapus ya? Bulan?
terlombangi mungkin Pak ini. Abaja. Oh, mohon. Abaja di bawahnya itu apa? Ha itu wazun seharusnya. Oh, wow. Wau, ha dulu. Ha, terus wau, terus zai. Terakhirnya zai. Terus setelah jim, ha. Abajadun hawazun kan gitu. Abajadun dal ya. Abajadun ha wa ya. Dal itu teh. Dal dada. As-sabru li ibadatillah, sabar dalam ibadah kepada Allah. Wahdahu la syarikalah, sabar dalam ibadah. Yang pertama itu dalilnya surat Maryam sebelum akhir ayat itu, wastabir li ibadatihi, sabar untuk menyembahnya. Bagi yang belum biasa mah bangun malam teh susah kan. Mudah bangunnya mah, tapi pergi ke wudu itu susah juga. Sudah pergi ke toilet juga betah juga gitu di toiletnya duduk teh. Tidak mau langsung wudu teh dingin. Sudah wudu kentut lagi, mau wudu lagi kehel. Harus sabar. Sebenarnya ketika habis wudu kentut lagi harus syukur sebenarnya. Syukurnya apa? Alhamdulillah. Sebelum sholat batalnya tidak, sudah 2 rakaat kemudian kentut, tapi masih di akhir alhamdulillah. Tapi jangan diucapkan alhamdulillah ketika dia syukur. Dan diperintahkan oleh Allah wudu lagi, kan wudu teh ibadah. Aing geus wudu batal lagi. Jadi leungit ibadahna teh keuheul. Kuduna mah aya syukur di sana, bisa ibadah kedua. Ibadah wudunya 3 kali jadi ibadah 3 kali. 1 kalinya 10 pahalanya itu. Jadi sudah tua banyak kentut, jadi harus banyak wudu. Wudu itu ibadah. Ya, ini menasihati diri suka keuheul. Aing geus wudu batal deui. B-nya as-sabru fil musibah, sabar dalam musibah. Sabar dalam musibah paling banyak ayatnya di sini. Al-Baqarah 153 sampai 156 dan An-Nisa 79. Dalam ayat ini menceritakan fungsi sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan salat. Jadi jalan sabar, jalan pertolongan Allah. Sabar dalam wudu, sampai sering wudunya itu jalan pertolongan kepada Allah, jalan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujungnya ada innallaha ma'as sabirin, sungguh Allah bersama orang yang sabar. Pertolongan Allah bersama orang sabar. Jadi kita sabar dalam ibadah, banyak wudu, itu jadi jalan pertolongan Allah. Kemudian ketiganya, jimnya tidak terasa 5 menit lagi gini.
As-sabru fitarkil ma'asi wadunub, sabar meninggalkan maksiat dan meninggalkan dosa. Surat An-Nazi'at ayat 40, 41 dan 41. Di sana, wa amman khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut oleh Allah dan mengendalikan nafsu, nahan nafsunya, mengendalikan nafsu, 'anil hawa dari keinginannya, fa inna jannata hiyal ma'wa, sungguh surga tempat kembalinya. Ketika ada bisikan hati ingin maksiat, istighfar, baru muncul, baru ingin maksiat, diistighfari, insya Allah akan jauh. Haknya as-sabr as-sabru fid dakwah, sabar dalam dakwah. Dakwah itu diajak, fid dakwah itu sabar didakwahi dan sabar mendakwahi, sabar ngajak dan sabar diajak. Ketika mengajak sholat kepada keluarga, tidak mau, jangan kehel, berarti ngajak lagi. Ada lapangan sobat, lapangan ibadah. Sok kehel, itu mah. Saya belum pernah tahu, belum pernah kepo kepada ibu-ibu sok kehel tidak. Tapi ini menasihati diri sendiri. Suka kehel teh diwaro teh. Tidak boleh kehel, jadi ibadah. Harus sabar. Nah, kalau jadi kehel ngajak teh diwaro, marah-marah kehel, tugi duanya kaiji teu diwarona, kaduana kehelnya teh jadi teh ibadah. Kan hidayah mah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mah hanya mengajaknya, diperintahkan mengajak. Hasilnya mah itu mah dari Allah. Jadi tidak akan pernah merugi kalau ngajak teh diwaro teh. Ngajak deh. Ada 3 ya, as-sabru fid dakwah teh, sabar ngajak, sabar diajak, ketiganya sabar berdoa. Dakwah teh bisa artinya mengajak, diajak dan berdoa. Sabar berdoa, tidak pernah berhenti berdoa. Haknya abajadun hak, ABCDE, ABCDE, JHTE, as-sabru fil alaqah was-sadaqah, sabar dalam alaqah, berinteraksi, berhubungan, was-sadaqah, kalau tidak pakai alif sadaqah itu mah sedekah artinya. Kalau ditambahan alif sadaqah, persaudaraan. Sabar dalam persaudaraan. Sabar fil alaqah, sabar dalam berhubungan, sabar dengan pasangan, sabar dengan orang tua, sabar dengan anak, sabar dengan guru, sabar dengan tetangga. Itu ayatnya surat Fussilat ayat 34 sampai 36. Di antaranya kalau dalam persaudaraan itu targetnya ka'anna waliyun hamim, bermusuhan itu seperti sahabat yang akrab, yang dekat. Ditahan aja kehel kepada dia teh.
seperti sahabat aja, langsung aja mau ngambek assalamualaikum gitu, mau nyebut Syiah jadi assalamualaikum. Bagaimana caranya supaya bisa sabar dalam persaudaraan, dalam berinteraksi? Kata Luqmanul Hakim kepada putranya, kun nasian ihsanaka fi haqqil ghair wa kun nasian isa'atal ghair fi haqqik. Ananda, lupakannya, ini nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, lupakan kebaikanmu terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain terhadap dirimu. Ketika keheul kasih eta, ingat-ingat kebaikannya dan ingat-ingat kejelekan diri, kekurangan diri. Jadi bertengkar itu karena salah lupa teh. Saya lupa kepada kejelekan orang lain, ini lupanya kepada kebaikannya. Seharusnya lupa kepada kebaikan diri sendiri, nih, lupanya kepada kejelekan diri. Diingat-ingatnya karena kebaikan diri, jadi perang. Nah, itu pelajaran dari hijrah. Sabar itu para sahabat sampai Islam sampai kepada kita itu karena kesabarannya mereka. Di antara nama Amr bin Yasir, ya, sudah keluarganya sudah sampai akhirnya ibunya mau dibunuh, baru mengucapkan ya ucapan keinginan mereka sampai beritanya kepada Rasulullah, Amr bin Yasir itu kafir gitu. Ternyata setelah diselidiki oleh Rasulullah yakin bahwa dia itu karena sayang menyayangi ibunya mengikuti keinginan orang kafir itu. Qulubun mutmainnun bil iman, hatinya itu tenang dalam keimanan. Ketujuhnya syiddatut tawakkul 'ala Allah, sangat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafwidul umur, dan menyerahkan segala urusan ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapannya innal hijrata, sungguh hijrah itu laisat bukan hanya mujarrada, hanya hadasin sebuah peristiwa. Hijrah itu bukan hanya sebuah peristiwa dari Mekah ke Yasrib dan Mekah ke Madinah. Kenapa? Wala tasihul ibadatu, tidak sah ibadah illa, kecuali wa ma'aha, dibarengi makna hijrati, makna hijrah ilallahi, kepada Allah. Jadi hijrah itu selamanya ibadah, khususnya rukun Islam yang 5 tidak akan diterima oleh Allah kecuali mengandung nilai ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah bisa diterimanya oleh Allah apabila mengandung nilai hijrah dari kemusyrikan kepada tauhidullah. Salat juga mulai Allahu Akbar itu diusahakan tidak ingat kemana-mana, hanya kepada Allah, hanya menghadap kepada Allah. Zakat juga harus mengandung nilai hijrah, bukan hanya hijrah uang dari dompet saya kepada dia, tapi dari hati juga sudah tidak memiliki lagi. Dia itu, uang itu kepunyaan orang lain, sudah hijrah. Saum juga mengandung nilai hijrah, tidak hanya menyingkir dari makanan, tapi dicepatkan hati juga, tidak ingat terus kepada makanan, dibelokkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji tidak hanya pergi ke tanah suci, ke Baitullah saja, hatinya labbaik Allahumma labbaik, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala.
bukan memenuhi panggilan keinginan supaya disebut Kang Haji, Pak Haji, Bu Haji, tapi ingin mabrur. Apakah para ibu haji sudah mabrur? Tahu mabrurnya itu kalau kita sudah ada di surga, ya. Itu boleh kita mengatakan haji saya mabrur. Kalau belum sampai di surga, tidak tahu kita itu. Karena sabda Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji mabrur itu tidak ada punya balasan kecuali surga. Jadi kalau belum di surga tidak tahu kita mabrur tidak. Makanya harus dijaga kemabruran kita itu, yaitu semuanya harus hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari Rasulullah, wal muhajiru man hajara amanahullahu anhu. Orang yang hijrah itu yang menjauh dari yang dilarang kepada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata nenek moyang kita mah beuki korote kudu beuki bager ulah beuki olo-olo cenah, kudu beuki soleh. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna istawda'naka ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tusina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma al-ijabah bi qiraati ummul Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hapunten samudaya kelepatan dan mohon salam ratasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Perpustakaan Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Sofiar Elhira melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.